Naik mari Pak. Ini sudah 2 kali ini. Terima kasih Pak Bayu, selamat pagi semua. Saya itu punya lahan sekitar 2000 meter, tapi persawahan Pak itu. Baik. Di Klaten. Mohon solusinya Pak. Kebanyakan di sana itu pertaniannya padi Pak. Siap. Padi. 2000 meter ya. Ya sekitar 2000 meter. Cuma, rencananya untuk apa rencananya dulu? Planningnya? Rencana itu sebenarnya untuk jagung Pak, tapi kayaknya karena juga sering di musim hujan itu sering kebanjiran Pak. Jadi kalau untuk jagung kayaknya nggak mungkin. Baik. Nah, saya minta solusinya itu sebaiknya untuk apa? Baik. Terus kemudian di daerah saya itu banyak limbah bekas penanaman jamur Pak. Baik. Kayak jerami tapi bekas penanaman. Itu untuk apa ya? Jamur merang ya. Ya. Untuk apa? Saya kira itu Pak pertanyaan. Baik, baik. Terima kasih. Begini Bapak Ibu, ini pertanyaan sudah dijawab sendiri sebenarnya. Kepengennya kan untuk jagung, tapi banjir, jadi kan tidak bisa loh, kan sudah selesai sebenarnya. Terus yang kedua, kalau untuk padi banjirnya seberapa? Sekitar 30-an cm Pak, kalau pas ada tanamannya. Kalau pas ada tanamannya 30 cm. Artinya begini loh Bapak Ibu, resiko di sawah itu kan pasti banjir. Kenapa saya selalu ngotot kita akan berubah bertahap ke sawah palsu. Di sawah palsu itu semua bisa kita setting, semua bisa kita kontrol. Walaupun kita kontrol, tetap kita menggunakan kaidah-kaidah alam. Kemudian yang kedua, saya minta tolong, kalau memang lahannya banjir, bisa dibuatkan kombinasi. Sekalian kita buat mina padi. Mina padi itu Bapak Ibu kan bukan membesarkan ikan sampai panen. Paham maksud saya ya? Mina padi itu kan membesarkan dari benih ke ukuran kurang lebih 1 kilo isi 15 atau 20. Nah, berarti kan ada 2 tahap. 2 tahap itu yang pertama untuk 0 sampai 1 bulan, yang kedua 1 bulan sampai 3 bulan, yang ketiga 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, kalau lihat sistem pembenihan ikan, kalau seandainya kita mau ini jauh enggak Pak dari rumah? Sekitar setengah kilo Pak. Aman enggak kalau ada ikan di sawah? Waduh, kalau kayaknya sih kurang aman Pak. Gimana? Kurang aman kayaknya Pak. Ya kalau kurang aman ya gunakan padi saja. Kenapa kok begitu? Padi tapi tolong buatkan tanggul. Supaya apa? Gulutan pinggir harus agak tinggi. Begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mupuk tanah kita, terus kalau hujan, kira-kira tanah tetangga ikut kepupuk tidak? Ikut. Yang jelas pupuknya pasti jalan-jalan. Kan betul. Supaya pupuk itu tidak jalan-jalan, buat tanggul ini kalau naiknya jelas minus, naik 30 cm, ya buatkan tanggul maksimal minimal 40 cm. Seandainya tergenang sawahnya Pak, gimana? Tidak masalah. Kan tergenang di tanah kita sendiri. Terus yang kedua, buat pembuangan airnya di atas sendiri. Kenapa kok di atas sendiri? Bagaimanapun endapan itu kan tetap akan mengendap dulu di bawah nih. Seandainya keluar, tetap akan minim yang keluar. Terus kalau boleh, kalau di sini ada air cukup banyak terus sepanjang tahun, buat parit di dalam, sehingga ketika ada air terlalu tinggi, tetap Bapak gunakan untuk pembenihan. Kalau pembenihan ikan tidak ada masalah. Jadi kalau boleh beli yang ukuran telur atau ukuran itu nener yang paling lembut, buraya. Nah, ketika disebar di sini 1 bulan bisa panjang-panjang segini lah. Nah ini ketika air sudah tinggi turun, tinggal buat penampungan di sini, kasih makan di sini, kasih jaring, ikan pasti ngumpul di sini semua. Nah, Bapak Ibu, kendala di sini cuma 1.
kalau ada berang-berang. Tetapi dengan cara ini sangat efektif ikan itu. Minimal yang pertama wereng, yang kedua ulat, yang ketiga belalang, walang sangit. Lah itu ketika ada ikan di sini walaupun kecil dia akan dimakan. Ikan itu kecil tapi bisa lompat. Pernah enggak lihat ikan lompat? Nah. Kalau seandainya di pohon padi, di daun padi ini ada telurnya di sini gitu, dia lompat. Ya enggak tahu siapa yang ngajari dulu ya. Enggak usah disuruh dia bisa. Ini kelebihan dari mina padi. Nah, kalau padinya Pak gunakan intensif. Kalau sudah dengan cara ini sudah intensif. Dan yang kedua, kalau padi itu selalu terendam air, lebih aman dari tikus. Karena tikusnya mungkin malas becek-becek mungkin. Kalau yang lain ada yang kering, tempat Bapak basah, dia tidak suka. Cuman kendalanya kalau ada berang-berang, selesai. Cara ngatasinya gampang juga sih. Kalau mau kasih pagar jaring nelayan. Ya. Tahu jaring nelayan ya? Ya. Jaring yang agak lebar itu ketika dia masuk kakinya, yang bukan yang kecil ya, yang agak lebar ya, tujuannya kakinya itu bisa masuk. Ketika dia masuk dia tergulung. Karena ketika dia masuk kaget, kukunya kan pasti mencekram. Ketika dia mencekram dia menggulung dirinya. Nah terus kasih jaring nelayan, bunyi pinggirnya kasih bunyi-bunyian Pak. Lonang. Semakin bunyi dia semakin stres. Semakin dia stres, semakin dia mengikat dirinya. Itu sama dengan jebak monyet itu loh. Pernah jebak monyet pakai toples atau kelapa? Masa? Ini banyak orang di hutan tapi tidak mau ya. Tidak tahu ya. Ini toples yang dari besi itu Pak ya. Buat lubangan sebesar tangannya monyet. Tahu ya. Dalamnya kasih kacang, tapi kacangnya harus dilem ya. Kacangnya harus dilem. Kalau tidak dilem lepas juga, dia itu diocok-ocok lepas. Paham maksud saya? Tapi ini harus dilem. Jadi dia lihat kacang, tapi digini kan tidak jatuh, sehingga tangannya kan harus megang. Ketika tangannya megang, dia megang ini kan gegam. Betul kan? Kalau dia gegem, nanti ditarik kasih lem, kasih benang sampai ke sini. Dia ditarik, ngegem, dia tidak akan bisa keluar. Jadi kemana-mana ya dibawa itu. Kelebihannya dengan cara ini apa? Satu, monyetnya tidak bisa manjat. Paham maksud saya? Nah, gimana bisa manjat kalau bawa toples? Apa? Iya. Kalau saya ngajar ini Bapak Ibu, ini saya mengajar dengan kebiasaan. Ngajar kebiasaan itu beginilah. Semua orang kepengen kebiasaannya berubah kan? Paham maksud saya? Tapi kebiasaan lama dipegang terus. Ya kapan berubahnya? Jadi konsep perubahan paradigma adalah lepaskan dulu baru terima yang baru. Begitu Pak. Bisa diterima kira-kira? Jadi ketika ini kasih bunyi-bunyian, terus begitu dia kegulung dia bunyi, atau pakai cara, kalau monyet pakai ini, kalau ini dia semakin takut, dia semakin terlilit. Saya kasih sekalian mumpung di sini Bapak Ibu. Nangkap biawak ya. Pernah nangkap biawak? Pakai mancingan. Pakai pancing itu resikonya satu. Kalau biawaknya besar, pasti putus. Jadi kalau nangkap biawak itu kita harus tahu dulu biawak yang akan kita tangkap seberapa besar. Seandainya yang kita tangkap itu panjang 1 meter sampai 2 meter, 1,5 meter lah, tidak ada 2 meter. Berarti kita butuh paralon yang besarnya paling tidak 4 in. Dibuat pasang begini, ini di tanah, ini di tanah. Tapi di sini kasih lubang kecil. Taruh di sini anak ayam. Paham maksud saya? Sehingga biawak akan masuk ke sini. Begitu biawak akan masuk ke sini, tolong di sini biar dikasih besi ya. Di
gizi sedikit supaya ayamnya tidak betul-betul dimakan. Paham ya? Yang bisa merangsang itu telur busuk atau bunyi ayam. Kalau seandainya ada boneka ayam juga boleh taruh situ aja. Kasih tapi kasih telur busuk dulu. Yang punya kiyek terus pokoknya begitu. Sehingga dia merangsang. Kalau cuma boneka tidak mau dia. Tapi kalau ada bau telur busuknya, insya Allah dia pasti masuk. Begitu dia sudah masuk, ya sudah selesai. Nggak bisa keluar. Nggak mungkin bisa mundur. Licin. Tapi kalau biawaknya anakan ya sebesar ini, berarti paralelnya cukup 1,5 in. Pokoknya dia tidak bisa belok gini aja. Panjangnya ini kurang lebih 1 sampai 1,20 cm. Mudah atau susah? Kalau ular ukurannya 1,5 in cukup. Kalau ular-ular sebesar ini, kalau ular apa yang paling senang dia juga? Ayam, telur busuk itu paling senang. Jadi umpannya sama. Kalau ini bisa dapat dua-duanya. Mudah atau susah? Mudah. Tinggal taruh di beberapa titik pasti aman. Yang paling susah berang-berang. Pinter dia tidak akan pernah masuk. Karena dia tahu kalau dia dijebak. Pinter lah itu. Kalau tupai apa ini? Tupai kelapa, tupai kecil ya. Kalau tupai kecil itu paling gampang Bapak Ibu dengan kelapa, model kelapa kayak gini, tapi yang sebelah bawah dikasih lem. Kasih lem tikus itu yang tidak bau. Begitu dia sudah masuk, sudah kejebak dia. Mudah atau susah kira-kira? Apa? Kelapa dilubangi, dibuang, tapi ini ada utuh, ada isinya ya. Airnya aja dibuang, terus bawah ini kasih lem di ujungnya sini, di pintu masuknya ini. Pintu masuknya persis. Tapi jangan lem yang bau loh ya. Kalau lem bau dia tidak mau, tapi lem yang tikus. Terus seandainya kasih racun kelapa utuh yang tua ya, ini harus tua ya kalau kelapa ya. Ini dikasih racun tikus. Kalau dikasih racun tikus itu satu sarangnya mati semua. Karena ketika dia datang ke rumah, kan matinya di rumah dia. Nanti teman-temannya kan nyiumi itu ikut mati juga biasanya. Tapi paling aman pakai lem lah, bisa dipelihara lagi. Orang itu kan repot Bapak Ibu, kalau sudah ditangkap dipelihara. Bisa diterima? Oke. Pak, untuk limbahnya Pak? Bisa. Apanya? Limbah jamur. Ya. Limbah jamur Bapak Ibu kalau dari jerami gunakan jadi kompos saja. Kompos hitam atau emas hitam. Konsep buatnya buat kayu, buat kayak model itu ya, gini. Jerami, tanah, jerami, tanah. Tanahnya cukup 2 cm. 2 cm. Jeraminya 10 cm. Tumpuk, atasnya siram dengan air kalau ada air leri. Setelah dikasih air leri, tutup dengan terpal sedikit. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan terbesar besok Bapak Ibu adalah kompos. Karena itu saya minta tolong ketika ketemu rumput, ketika ketemu apapun deh, tolong disimpan. Daun-daunan, betul. Berapa hari Pak itu Pak? 1 sampai 2 bulan. 2 bulan. Betul. Boleh. Enggak, kurang bagus Pak ya. Kenapa kok kurang bagus Pak? Gini. Bapak Ibu, kualitas kompos itu hanya media tanam. Kompos itu media tanam. Ya, kurang bagusnya kita karena begini loh. Orang seringkali lupa ngasih tanah ini loh.
Tahu enggak tanah ini fungsinya untuk apa? Bakteri lokal. Seandainya Bapak Ibu punya tanah di sini, ambil tanahnya ini taruh di sini. Kayak kemarin yang dari Lampung, ketika kita ambil buat pembenah tanah ya, kan ada humus bambu, betul? Yang satunya apa? Tanah lokal. Tanah lokal itu kalau boleh ambilnya beberapa titik, beberapa pojok. Tujuan utamanya tanah lokal kita ambil beberapa titik ini supaya bakteri lokalnya berkembang sama. Bisa dipahami Pak kira-kira? Nah jadi fungsi tanah lokal ini cuma kasih 2 cm ya, 10 cm 2 cm, 10 cm 2 cm disiram. Kalau suhunya dia 36 derajat Celcius, clear, sudah sembuh, sudah betul. Kalau suhunya dia 20 sampai 25 dingin, berarti dia salah. Kalau suhunya dia sampai 40 lebih, itu juga gagal. Jadi buat kompos itu Bapak Ibu di suhu sama dengan suhu tubuh kita. Ini hebatnya mikroorganisme. Saya pernah dikomplain orang, yang membuat kita panas itu adalah, kalau saya ya, yang membuat kita panas itu adalah sistem metabolisme dalam tubuh kita. Tetapi orang-orang komplain yang membuat kita panas itu adalah ada pengatur suhu di otak. Itu ada termostatnya. Nah, tapi sebenarnya kenapa saya ngotot yang membuat panas itu adalah sistem metabolisme? Ketika kita makan, itu kan ada bakteri yang bekerja, betul atau tidak? Ketika ada bakteri yang bekerja itu membuat hangat. Bukti utamanya di mana? Kalau manusia itu sama dengan kompos. Kita dikatakan manusia berasal dari tanah, setuju? Jadi kita itu dan tanah, bukan tanah biasa, tanah yang terbagus itu untuk manusia. Tanah yang subur itu untuk manusia. Proses pembuatannya ini, suhu kita di antara 35 hingga 36 Bapak Ibu derajat Celcius. Kalau anak sampai suhu 40 bilangnya apa? Step. Step itu bisa sadar, tidak sadar, betul atau tidak? Kalau jaringannya kuat, selamat-selamat aja. Jaringan tidak kuat, lupa dia, pingsan. Kalau suhu di bawah 30, menggigil, pasti drop dan pasti lemah badannya, tidak sehat, bisa menyebabkan kematian. Nah, belajar ini dari kompos ini Bapak Ibu. Kalau suhunya terlalu dingin, kita harus siram air. Kenapa? Airlah yang menyebabkan dia terjadi pemanasan. Tetapi kalau suhunya terlalu panas, kita harus kurangi air dengan nambahkan oksigen. Jadi kalau ini suhunya terlalu tinggi, kita harus tusuk-tusuk beberapa tempat supaya mengeluarkan panasnya. Tetapi kalau jelas kurang panas, caranya ngecek tolong ya, ambil kayu masukkan di situ. Kemarin belajar buat urea ya. Suhunya berapa derajat? 60 sampai 70 derajat Celcius. Coba bayangkan, ada yang panas enggak barang dimasukkan? Enggak ada. Disiram air banyak atau sedikit? Basah atau kering? Kenapa kok suhunya bisa sampai 70 derajat Celcius? Nah, hebatnya di situ Bapak Ibu. 70 derajat itu masukkan telur di situ bisa matang loh. Nah, coba bayangkan dinalar sama-sama ya, dikasih air banyak, kotorannya basah, semuanya basah, tetapi dia bisa menjadi suhu sampai 70. Kalau di urea kemarin dibuat suhu sampai 70 derajat Celcius karena kita hanya memilih bakteri lokal, bakteri satu bakteri yang hidup, yang lainnya harus mati. Nah, dibalik, yang kedua Bapak Ibu kan sudah buat pupuk horti kan? Bahannya enak semua enggak baunya yang dimasukkan? Sebentar. Yang dimasukkan ada manisnya enggak baunya? Apa yang manis dari mana? Wong isinya cuma kotoran sapi, kotoran ayam kok. Enggak ada buah, enggak ada gula, betul ya?
Sudah ngecek enggak baunya yang keluarnya jadi kayak apa? Yang sudah jadi siapa yang ngecek? Wah, harusnya ngecek ya. Baunya itu harum seperti kecap. Yang Horti. Enggak. Kalau Horti baunya kayak wangi. Yang saya sering lakukan di rumah, saya taruh di drum buah busuk. Enggak. Ini jangan buah busuk. Kalau buah busuk semua fermentasi anaerob pasti harum. Tapi ini yang saya bilang pupuk Horti. Pupuk Horti itu banyak kan kotoran sapi, betul ya? Kotoran ayam, kotoran kambing gitu kan, sekem sedikit itu. Nah terus yang kedua, di situ tidak ada bahan manisnya. Semua itu bahannya luar biasa busuknya. Tetapi, coba. Ini kehebatan mikroorganisme Bapak Ibu. Membuat pupuk itu macam-macamnya di sini. Kalau membuat urea kemarin tertutup rapat enggak? Pakai para-para enggak? Berarti kan jelas buntu nih. Betul kan? Harusnya biasanya yang anaerob itu bau atau tidak? Yang anaerob baunya harusnya bau apa? Harusnya tape. Nah, kenapa kalau kotoran ayam sama kencing kambing, kencing sapi, ini baunya luar biasa busuknya ini? Betul atau tidak? Dan suhunya sampai 70 derajat Celcius. Kayu dimasukkan di sini hancur Bapak Ibu. Seng taruh di situ sampai 1 minggu, tidak ada sengnya, hilang, korosi. Jadi minta maaf ya, nanti kalau mau yang jauh-jauh, kalau mau pulang cek dulu baunya ke sana. Dan tidak lupa, harusnya Bapak Ibu karena pelatihan datang. Perbedaan pelatihan datang dengan online satu. Kalau yang datang itu tahu baunya dan tahu rasanya, jangan diicipi loh ya. Nah, kalau yang satu ketika buat kan ada para-para nih, betul kan? Para-para ini kan ada 2 lapis fermentasi. Yang pertama ini terbuka kan, karena pagi sore kan disiram kan. Yang ini tertutup. Nah, karena terbuka dan tertutup ini yang menyebabkan harum. Ini bau, ini harum. Ending terakhir harum. Bakterinya jelas beda enggak? Ini bedanya katalis itu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bakteri Archaea yang saya kembangkan. Archaea itu adanya di lumpur kolam. Sebenarnya pupuk urea ini saya rancang hanya untuk padi. Tapi karena perkembangan, orangnya bilang N yang butuh juga sayur, makanya saya kasih untuk sayur. Jadi ini berbeda-bedanya buat kompos. Kalau di level dengan cara ini Bapak Ibu, ini 1:10 dengan pupuk kimia. Kalau yang ini kebalik, 10:1. Yang 10 itu komposnya. Jadi karena itu di sini ini bukan disebut pupuk, enggak boleh disebut pupuk. Nyebutnya kompos. Media tanam. Nah, sering terbalik, kita pikir kompos itu sudah jadi pupuk. Beda. Nah, karena itu apa? Harus terbuka. Bisa pakai bambu, bisa pakai wermes. Paling aman pakai bambu. Dibuat para-para. Tujuannya begini. Kita Bapak Ibu yang pembakar itu udara. Oksigen itu namanya oksidasi, pembakaran. Jadi kita makan, kalau kita tidak bernafas, jadinya busuk. Makanya orang mati, orang pernah megang orang mayit mati enggak? Mati 1 jam saja, apa yang terjadi? Dingin kayak es. Sebentar, yang membuat dingin kayak es apanya? Tidak ada oksigen. Sebelum kita mati bisa kita rasakan kok. Coba ikat tangan kita dengan karet.
Paham maksud saya? Terus hitam kan ini kan? Begitu dipegang apa rasanya? Dingin. Kok bisa? Karena tidak ada oksigen. Nah, jadi kayak kemarin buat ZPT kan pakai oksigen, betul ya? Nah, oksigen itu tujuannya adalah untuk membakar. Di dalam pembuatan kompos, oksigen ini berperan paling utama. Oksigen O2 ditambah H2O. H2O air ditambah bahan aktifnya terjadi oksidasi, pembakaran. Pembakaran membuat dia menjadi hancur. Ketika dia menjadi hancur namanya kompos. Kalau pengen cepat gimana caranya? Oksigennya ditambah. Berarti ditambah saluran-saluran oksigen. Pakai kompresor, pakai hiblo. Bukannya dia makin cepat kering, Pak, kalau ditambah udara. Harus ada airnya, Pak. Sekarang saya tunjukkan. Daun jatuh di tanah. Yang busuk yang mana? Yang bawah. Kenapa yang bawah? Karena lembab dan ada oksigen sedikit. Yang atas kering. Yang kering tidak akan terjadi pembusukan. Proses composting di hutan, yang atas sendiri kering, yang bawah busuk. Ada daun lagi, yang ini jadi yang di bawah. Maka naik lagi komposnya, bakterinya naik terus. Oksigen ada di dalamnya. Tetapi ini kualitasnya hanya kompos. Kompos itu dengan pupuk kimia 10 dibanding 1. 10 kompos, 1 pupuk kimia. Karena itu saya merubah konsep. Bapak Ibu, tersulitnya saya ketika saya bicara organik itu di sini. Selama ini orang tahu yang namanya pupuk organik kan ini. Proses apa? Composting. Proses apa? Decomposer. Betul kan? Jadi bakteri yang selalu digunakan bakteri composting. Nah, kalau bakteri composting, saya untuk perang melawan kimia tidak digubris, bukan level. Karena dia gunakan ilmu kimia, saya juga harus gunakan ilmu kimia. Karena itu saya gunakan katalis. Banyak orang juga salah, nganggap katalis itu adalah decomposer. Bukan. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat suatu proses reaksi kimia. Itu rumusnya, definisinya. Jadi ini bisa jadi kompos, bisa. Ini bisa jadi busuk, bisa. Membuat kompos sampai suhu 70 derajat Celcius, impossible. Berarti kita harus pilih bakteri tertentu yang bisa hidup di situ. Kalau ini tidak boleh banyak bakteri, hanya satu macam bakteri kalau boleh yang hidup. Yang lainnya harus mati. Supaya apa? Saya bisa membuat pupuk urea. Yang dicari petani kan urea kan? Supaya saya bisa membuat urea organik yang setara dengan urea kimia. Bukan hanya setara, saya buat 1 banding 10. 1 liter kompos cair ini menghasilkan 10 kilo urea. Kalau saya tidak gunakan konsep ini Bapak Ibu, orang tidak mau beralih ke organik. Sebenarnya ilmu saya tersulit itu di sini. Ini banyak ahli-ahli kimia, banyak semua ahli-ahli mikrobiologi neliti ini sekarang. Saya senyum-senyum dulu. Nanti kalau sudah mentok saya kasih jawabannya. Dia kan belajarnya 2 tahun, 3 tahun kan baru mecah teori ini kan. Padahal katalis sudah saya buka, sebentar lagi ilmunya sudah saya buka. Jadi Kalau berarti aplikasi kompos dengan harus bagaimana? Harus sama dengan. nah, saya tunjukkan. Pernah tanam enggak? Saya tanam hanya. Bukan. Pernah bertani enggak? Oke, siap. Saya mau tanya dulu ya. Pakai tanaman apa, Pak? Tanamannya apa? Oh, padi. Padi. 1 hektar dikasih berapa karung? Oh, kalau untuk kompos yang pernah diterapkan. Oh, belum berarti. Kalau yang kompos saya gunakan di pot aja. Oh, di pot. Enggak pernah tanam cabai? Cabai ada. Pernah pakai bedeng atau pakai polybag? Oke, enggak bisa dipakai ukuran. Di sini Bapak Ibu kan lihat ya, kotoran ayam kan di mana-mana. 10 meter
Atau anggap aja 1 meter, 10 meter persegi ya, bedengan gitu Bapak Ibu ya. Ini rata-rata gunakan 2 karung. Bapak Ibu tanya petani di sini. 10 meter bedeng itu bisa 2 karung. Berarti kalau 1 hektar butuh berapa karung? 10.000 dibagi 10 ketemu berapa? 1.000 dikalikan ketemu 2.000. Kalau Bapak Ibu sekarang saya bilangi, ayo kita bertani organik, siapkan pupuk 2.000 karung. Mau kerja enggak? Akhirnya jalan satu-satunya Bapak Ibu, saya hitung biayanya. Seandainya ini biayanya kali 7.000, ketemu berapa? Lebih mahal organik atau kimia? Gini loh masih pakai kimia. Saya ulangi ya, orang sini ini sudah gunakan pupuk sebanyak itu masih pakai kimia dan hasilnya biasa saja. Terus saya rubah konsep ini menjadi cara kita. Saya hanya gunakan 50 karung. Banyak enggak bedanya? Terus yang kedua saya ambil yang cairnya 50 liter tanpa kimia. Hasilnya terlalu besar. Repot enggak kira-kira? Sudah hemat belum? Banyak atau sedikit penghematannya? Nah, inilah tujuan saya. Dengan organik kita lebih murah dan hasilnya lebih tinggi. Mas Warno sudah tanam padi berapa kali Mas? 6 kali. Ayo maju sini Mas, testimoni Mas. Bawa mic. Ini tukang pijet kita kemarin itu loh Bapak Ibu. Mikrofonnya mana mikrofonnya? Itu. Minta di sana. Biar tidak saya aja yang cerita Bapak Ibu. Ayo. Ceritakan Mas, padimu Mas. Ya, sekalian. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu semua. Ya, selain jadi tukang pijet ya Pak ya. Ya, selain jadi tukang pijet juga sedikit beternak sama petani Pak. Ceritanya begitu. Lahan saya cuman sedikit sih Pak, kurang lebih ya sekitar 700 meter mungkin. Itu saya terapkan pupuk dari BSM. Itu pertama saya seperti SOP Pak. Saya sebelum tanam saya semprot dulu pembenah tanah. Setelah itu saya taburi ampasnya urea itu NPK padat namanya itu. Itu terus saya biarkan 2 atau 3 hari baru ditanemin Pak. Setelah ditanemin umur 5 hari saya semprot cairannya kompos urea ke pengganti urea itu. Itu saya semprot dengan ukuran 1 liter banding 10 Pak. Jadi 1 tangki 16 liter itu saya kasih 1,5 liter. Kadang saya tambahin Pak, karena buat sendiri ya kasih 3 atau 2 gitu, biar lebih. Selain itu saya pikir malah lebih hemat ini Pak. Terus hasilnya pun sama sih dengan yang di kimia itu, masih sama gitu. Bahkan hasil padinya itu malah bagus Pak. Jadi kayak apa ya, bening gitu padinya itu. Yang jelas beda Pak, rasanya dimakan itu aja beda gitu. Urea saya terus tak kasih nyoba kan, ini kan juga coba-coba Pak. Ada yang saya kasih horti itu juga malah lebih bagus Pak.
waktu umur sekitar 40 hari. Nah, itu lebih cepat Pak, proses penuaannya itu lebih cepat gitu. Nanti bisa dipraktekkan di tempat jenengan ya Mbak nanti Pak. Terus Gitu. panen berapa kali Mas? 6 kali. Ada 6 kali mungkin Pak ini Pak. Ini belum Pak, belum panen ini. Sudah mau. Ini nanti sudah pulang buat mau benih panen. sendiri Pak. Coba cerita benihnya Mas. Benih saya benih padi 32 ya. Itu saya udah nanam 2 tahun Pak. 2 tahun itu bibitnya saya tanam sendiri gitu terus. Jadi waktu panen saya ambilin dulu yang bagus-bagus, saya pilihin terus buat bibit sendiri gitu. Kata orang kan 2 atau 3 keturunan katanya kan jelek. Lah ini saya membuktikan gitu loh Pak. Ternyata nggak jelek itu malah bagus. Gitu. 6 keturunan. Ya, kalau sekarang udah 6 mungkin lebih ini mau saya bibitkan lagi gitu. Nggak pernah beli bibit Pak saya. Cuman milihin yang mau sudah tua-tua itu mau dipanen itu saya pilihin yang bagus-bagus gitu. Tak buat semai lagi gitu. Mungkin itulah sedikit cerita dari saya Pak. 700 meter persegi bisa berapa hasilnya? Nggak pernah ngilo ya Pak ya. Tapi kalau karung pakan ayam itu ada 8 atau 9 gitu Pak. Karung penuh-penuh gitu. Itu udah bersih. Udah mesin apa yang model thresher itu Kombi. bukan kombi Bukan. ya, thresher Thresher, itu. ya. Kan udah bagusnya. Jadi yang kopong itu sudah Satu hilang. karung itu berapa kilo Mas? Lebih. 70 ada Pak. Apalagi kalau bibit 32 itu berat banget itu Pak. Ada 70, kadang lebih itu. Hasil per karungnya berasnya berapa? Wah, berasnya. Enggak pernah Kalau nimbang. berasnya nggak pernah nimbang Pak. Ini buat konsumsi sendiri diselepin gitu, udah dimakan gitu aja Pak. Gabasnya udah bisa 100 tahun ya. Nanti coba ditimbang karena Oke. beda dengan yang punya. Beda Pak. Lebih berat ini. Orang yang manen aja ini beras kok gabahnya kok berat sekali ini, berapa ini gitu. Iya, lebih berat, lebih mentes gitu Pak. Oke. Sebelumnya belum Pak. Ini kan juga apa ya? Saya ini juga nyoba-coba gitu Pak. Kan apa aja saya jalanin Pak. Yang ternak, yang gara-gara bikin ini kan saya beli nyewa Pak. Tanah itu nyewa saya juga. Nyewa 4 tahun saya. Dapat 2 tahun ini. Gitu. Sewanya sama itu udah timpa sudah. Iya, sudah. Sudah Pak. Kalau diperkirakan meternya 8,5 ton. Iya. Gitu. Oke, sudah clear? Oke, siap. Terima kasih Mas. Nah, Bapak Ibu, Mas Farno itu bukan petani. Dia itu warung mie ayam. Dia itu pekerjaan aslinya warung mie ayam. Warung mie ayam dan bantu kita pokoknya selalu ikut kita dulu. Saya keliling 50 kota ya pasti ikut dia. Terus gara-gara saya cari terapi, sekarang dia jadi profesi. Bukan jadi penterapi pekerjaannya. Tukang pelihara sapi. Juga bukan alih fungsi. Iya. Nah, kenapa pelihara sapi? Ketika terapi dapat uang beli sapi. Lama-lama sapinya banyak. Kandangnya aja 30 juta loh Bapak Ibu buat kandang dia. Banyak atau sedikit berarti sapinya. Begitu sapinya banyak, tadi malam tanya ke saya, Pak, saya ini katanya orang suruh milih satu. Saya pilih yang mana Pak? Saya pilih ya kerjakan semua saja, kenapa kok dipilih? Jadi pelihara padi itu ya karena dia produksi pupuk dan dia kepengen buktikan, akhirnya ikut-ikut nyewa.
Kenapa dia nyewa itu? Karena mengasih jerami. Sapinya makan jerami, ya Mas ya, full makan jerami. Sampai beli mobil khusus untuk cari jerami. Loh iya Pak. Nah, saya berharap satu. Ini bisa kok. Ini mampu kok. Seandainya ya Bapak Ibu ya. Sebagai ini kan petani awam, betul ya. Nggak pernah nimbang, nggak pernah ngapa-ngapain. Yang penting bersyukur panen kan, cuma itu aja kan. Nah, saya berharap cuma satu. Seandainya nanti anaknya kan beda ngomongnya, betul atau tidak? Sudah bisa dengan detail. Nah, saya cita-cita saya itu seluruh Indonesia. Kalau mau menerapkan pola-pola kayak gini, yang kita bangun itu jiwa entrepreneur, jiwa bisnis. Ada sawah, ada sapi, ada rumah makan, bisa nerapi. Sudah semua sibuk enggak ini kira-kira? Sibuk Mas ya? Sibuk. Ini Bapak Ibu dia mau datang ini kemarin harganya mahal loh. Harganya mahal bukan ongkosnya, bukan. Kalau dia terserah. Tapi yang buat mahal itu kapan hari saya minta tolong ternyata sapinya mati gara-gara saya minta tolong ya Mas ya. Melahirkan tidak ada yang nolong. Makanya ini tidak cerita saya dia ternyata. Apanya? Iya 8 ton. Sudah di atas rata-rata. Nah, kalau seandainya nanti anak-anaknya Bapak Ibu yang belajar menggunakan pupuk ini sudah main ke logika, pertanian itu di logika bisa Bapak Ibu. Kalau mau hasil bagus berarti makanan ditambah. Terus yang kedua gini loh bahasanya, coba ya saya nalarkan sedikit. Enak mana makan 1 minggu 1 kali atau 3 kali 1 hari? Nah, tapi ini saya kasih makan 1 karung, tapi seminggu sekali. Enak 1 piring kan? Enak 1 piring tapi 3 kali kan? Daripada 1 karung tapi 1 minggu kan? 1 kali. Saya minta maaf, tanaman sebenarnya nantinya ya ke sini. Kenapa sih nenek moyang kita dulu cuma gunakan kompos? Karena kompos itu terlarut berlahan. Larutnya itu step by step, sedikit. Makanya dipupuk sekarang bagusnya tahun depan. Kalau pakai kompos. Tetapi dia awet karena tidak habis-habis. Baru akan habis ditambah lagi, baru akan habis ditambah lagi. Itu adalah konsep pertanian dulu yang saya sebut dengan pertanian primitif. Tapi zaman sekarang kita gunakan konsep ini, ditertawakan orang. Karena itu saya harus ngimbangi dengan konsep sekarang. Maunya sekarang dipupuk sekarang bagus sekarang kan? Lah karena itu kita gunakan yang instan tapi organik. Bagaimana caranya? Kalau dulu mecahnya di tanah, namanya nutrisel itu dipecah di tanah. Kalau sekarang nutriselnya dipecah di composting. Saya katakan Bapak Ibu, ilmu ini mahal loh. Saya buat ilmu ini harus beli tanah dulu 100 hektar loh. Saya harus bertapa di situ 2 minggu loh Bapak Ibu. Yang ngajari saya buat ilmu pupuk itu namanya burung maleo. Mana yang punya Sulawesi nih? Banggai maleo juga. Gorontalo sebagian maleo juga. Cuman saya di Halmahera. Saya belajar membuat pupuk ini sekolah sama burung maleo. Mahal harganya. Saya beli tanah 100 hektar, saya buat untuk konservasi burung maleo. Saya harus pagar keliling. Kenapa burung maleo ini selalu ditangkapi orang? Pasangi jerat-jerat itu loh. Akhirnya supaya ini aman mereka, saya buatkan istana di dalam. Saya pagari semua. Mereka buat istana besar Bapak Ibu. Panjang mungkin sekitar 30 kali 20 atau 30 meter. Istananya dia.
Ini burung maleo tukang sapu. Tukang sapu daun. Ada yang tahu enggak burung maleo ini? Ya bisa loncat agak jauh dikit. Burungnya itu sebesar burung merpati, kurang besar sedikit sekali. Kakinya agak panjang, tapi telurnya sebesar telur angsa. Saya sampai kalau membayangkan dia telur itu gimana. Berarti bisa diramin enggak? Enggak bisa kan? Kalau dia ditanam di bawah daun, berarti dia tahu suhu enggak? Telur itu Bapak Ibu, netaskan telur itu susah atau mudah sih? Susah loh, suhunya harus stabil 37 sampai 38 loh. Lebih dari itu mati, kurang dari itu mati. Paham maksud saya? Terus ini dia telur di alam bebas loh. Hujan lagi, panas lagi. Terus yang kedua, bagaimana dia bisa membuat suhu stabil? Beli termostat di mana gitu loh. Saya sampai kagum dengan ciptaannya Allah itu Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya orang saya ilmu kompos belajar dari siapa? Belajar dari burung maleo. Jadi lihat itu. Kalau di sini pasti makan saya tiap hari Bapak Ibu telur burung maleo. Kita ada ribuan di sini. Terus yang kedua, mau beli di mana? Punya saya ini tengah hutan itu loh. Dari jalan raya saya harus sekitar 10 kilo itu pakai mobil khusus. Setelah itu harus berhenti jalan 2 kilo saya baru masuk lokasi ini. Semua dikelilingi sungai. Nah, karena di sini tempatnya burung maleo. Nah, ketika di saya dalam ini ternyata saya lihat istananya dia, sarangnya dia. Saya betul-betul kagum. Telurnya persis telur angsa. Rasanya sama dengan telur angsa. Jadi dia cuma gali lubang, masukkan telurnya, tutup lagi, dia tinggal. Tahu-tahu dia netes, ayamnya burungnya netes, cari makan sendiri, lari sendiri. Itu hebatnya. Sebenarnya dia burung yang tidak bertanggung jawab. Kalau burung tanggung jawab itu kan dirami, anaknya dipelihara. Ini enggak, begitu lahir sudah lupa sama induknya. Dan yang hebat satu, dia taruh istananya ini di pohon-pohon tertentu yang menjadi sumber makanan. Biasanya kayu bendo, tahu bendo enggak? Bendo itu tahu betul enggak kayu bendo? Kayak kluweh, tahu kluweh enggak lagi? Kayu bendo itu jatuh di sini buahnya bendo. Buah bendo itu kan manis Bapak Ibu. Jadi ketika anaknya keluar pertama makannya itu. Terus yang kedua pasti tumbuh maggot. Terus ada serangganya. Terus yang ketiga terakhir bijinya itu pasti akan tumbuh kan. Begitu akan tumbuh dia pasti empuk kan. Dia makan lagi. Saya sampai mikir burung ini dulu sekolah di mana. Nah karena itu Bapak Ibu, kenapa kita harus mencintai alam? Karena alam akan mengajar kita tentang pencipta kita. Bapak Ibu akan kenal Gusti Allah, kenal Tuhan. Tidak mungkin Gusti Allah bicara ke kita kan? Pernah dengar suaranya Gusti Allah? Mati pasti kita, betul atau tidak? Karena dia maha suci. Kalau kita belajar tentang pencipta kita dari mana? Dari ciptaannya. Maka kita akan kagum dengan mereka. Kita betul-betul akan hormat dengan beliau. Dan semua ilmu-ilmu gini nih Bapak Ibu, saya cuma belajar dari alam. Nah, saya minta tolong dari sini. Akhirnya ini pasti beradanya di mana? Ini di lereng. Nanti tanah yang di bawah ini subur semua. Yang mupuk siapa satu hutan itu? Burung. Lah kita yang manusia ini kok malah rusak.
Tobat ya. Alhamdulillah. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Kaitannya Pak, kaitannya dengan ilmu yang Bapak pelajari dapat formulasi tadi, ceritanya gimana Pak? Kaitannya dengan itu? Kecuali Kompos Pak. Ini kan jadinya kompos. Ini bagusnya kita lihat di hasil di bawah ini Pak. Ini kena hujan kan? Ngalir kan? Nah, ini ternyata memupuk daerah bawah ini. Dari sini saya baru tahu kompos itu efektif kerja 3 tahun. Terus yang kedua, karena itu saya harus berubah, tidak boleh buat kompos. Selama ini pikiran kita buat pupuk itu adalah kompos. Kalau kita ikut cara yang sama, berubah enggak? Enggak, karena itu saya harus berbeda, mencari sesuatu pengolahan yang berbeda. Bukan dengan proses composting, tapi kita gunakan konsep yang lain. Saya namanya juga belum tahu, dikasih nama apa saya juga belum tahu. Nama aja buat urea, buat NPK itu kan tiru-tiru aja itu. Segampangnya ngomong. Nah. Kompos yang Bapak punya itu tadi yang Bapak untuk media tanam. Betul. Jadi ini konsepnya Pak. Ini bukan daun murni, daun dan tanah. Cobalah Bapak Ibu bayangkan ya. Burung itu nyapu sepanjang malam, bukan siang kalau dia nyapu. Sepanjang malam. Dia kumpulkan sampah itu bisa 20-30 meter, dikumpulkan pelan-pelan ditaruh ke istananya. Kalau pertama membawa dari sini ke sini, seandainya istananya di sini, ini ke sini itu pelan-pelan. Begitu sampai di sini tuh kakinya kayak traktor tuh, naik sampai ke sini. Ini tingginya bisa 4 meter. Dan isinya semua ini lubang telur semua nih. Jadi coba bayangkan. Kita pakai sekop aja berat loh. Dia muter kakinya tuh ngelempar ke sini. Makanya saya sangat sedih kalau seandainya burung ini sudah berjuang begitu untuk hidup, mati dijerat kadang-kadang tidak diambil lagi. Sudah jadi kayak tulang dijerat itu. Sudah mati, tidak dimakan. Orangnya datang kan seminggu sekali. Lah kalau sudah seminggu kan sudah jadi bangkai. Pakai jeratnya ya biawak itu kan gini, jelek gini kan. Karena itu tolong jagai. Kita seringkali menganggap ciptaan Tuhan itu kayak sederhana. Bukan karena sederhana, karena kita belum mampu untuk memikirkannya. Begitu kita mampu memikirkannya, kita yang pusing Bapak Ibu. Fair loh. Telurnya itu sebesar telur angsa, burungnya sebesar merpati, lebih besar sedikit. Gimana caranya telur keluar? Beberapa orang bilang telurnya itu keluarnya itu basah dulu. Nah, lembek dulu. Begitu lembek di luar kena angin jadi panas. Masalah yang kedua, di dalam ini tidak ada angin. Telurnya itu di kedalaman kurang lebih 70 cm. Jadi kalau saya ngambil telur itu kita harus tahu di mana dia tutup, kita gali sedikit, kita pegang. Kalau tidak begitu Bapak Ibu, kita apes, ambil di telurnya tetangga, sudah mau netas lah repot lah. Jadi kalau saya mengambil telurnya kita harus jaga dulu di mana dia telur, setelah dia telur baru kita gali, kita ambil. Setiap lubang satu. Dan dia telur tiap 2 minggu sekali. Makanya jumlahnya tidak habis-habis. Oke? Ngapa? Ya, mari Pak. Inspirasi yang berikutnya yang 1 banding 10 itu dari kalau itu dari SOP. SOP. Jadi begini Bapak Ibu. Kita orang Indonesia, kemarin sudah saya sampaikan, kita ini malas belajar dan malas mencatat. Betul atau tidak?
Malas belajar itu begini, terutama petani loh ya. Biasanya saya begini. Ya sudah, lawan kata biasa itu tidak bisa dilawan. Harus diluarkan dulu, ditendang dulu keluar, baru jadi luar biasa. Kalau tidak gitu biasa di luar. Kalau kita mau menjadi petani maju, poin yang paling penting, catatlah apa yang kita buat. Dan buatlah apa yang kita, pasti hasilnya sama. Nah, kalau seandainya kita trial and error, kita kan coba-coba nih. Ketika trial and error kita catat, maka akhirnya ketemu dengan namanya formula. Formula itu muncul Bapak Ibu bukan dari satu catatan. Kalau saya ini belajar dari biografinya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu melakukan ribuan kali dia percobaan, betul atau tidak? Tapi bagusnya dia satu, setiap percobaan dia catat. Ketika dia gagal, dia selalu mengatakan saya berhasil menemukan satu kegagalan. Buat lagi yang baru, gagal lagi, keberhasilan lagi, kegagalan lagi, dan tidak akan dicoba. Sampai akhirnya mencari cara yang belum pernah dicoba. Dan akhirnya berhasil. Orang selalu bilang keluar dari buku kan gitu kan. Berarti kalau keluar dari buku di mana kita belajar? Di pengalaman. Nah, ada waktunya Bapak Ibu kita harus keluar dari buku. Dan dunia pertanian dan peternakan, kenapa saya harus keluar dari buku? Karena di dalam buku ilmunya tidak sampai ini. Kalau saya cuma ngikuti dari buku, ya segitu-gitu aja ilmunya. Tidak ada perubahan. Teorinya Einstein berkata, kalau kita kepingin perubahan melakukan cara yang sama, namanya orang gila. Wong saya melakukan cara berbeda aja sudah disebut gila. Apalagi cara yang sama hasil berbeda, lebih temen gilanya itu. Paham maksud saya ya? Karena itu saya minta tolong, besok Bapak Ibu kan sudah punya SOP. Tolong buat setelah pinter dari SOP, buatlah sesuatu di luar SOP. Dan tolong dicatat. Seandainya sekarang padi yang biasanya pupuk cuma 2 kali umur 7 hari sama umur 25, sekarang kita pupuk 7 hari, 14 hari, 25, 31 hari. Hasilnya gimana? Ya nanti ditimbang. Kalau ternyata hasilnya bagus dan signifikan, udah selesai. Kalau sampai di level ini Bapak Ibu, ini sudah ujian untuk skripsi belum ini? Skripsi atau tesis ini kira-kira? Disertasi ya, wah, nanti jadi doktor ini sudah. Kalau disertasi janganlah, siapa yang uji, siapa yang nonton? Oh ada yang nonton orang satu kampung, satu desa bisa nonton. Nah ketika ini kita tulis, kita kerjakan Bapak Ibu. Tahu mimpi saya untuk hal itu apa? Anak-anak itu loh di desa-desa semua jadi profesor. Nanti kalau ngomong dengan orang kira-kira ngomongnya ngawur atau ngomongnya data? Data. Coba bayangkan ya. Orang Indonesia yang dikatakan primitif, habis ini setiap desanya ngomongnya data. Ngomongnya penelitian saya. Oh. Kalau minimal observasi saya. Kira-kira yang diajak ngomong keder dulu enggak kira-kira Bapak Ibu? Ini saya di tengah kampung loh. Itu mimpi saya. Jadi dengan cara ini Indonesia cerdas atau tidak? Cerdas. Kalau kira-kira kalau saya ngomong jujur, cerdas dengan sekolah atau cerdas dengan alam, dengan pengalaman? Bapak Ibu minta maaf, goal kita ini bukan menghafal. Kalau menghafal serahkan ke AI. Selesai. Siapa punya chat GPT? Ada? Sudah punya asisten semua kan? Tanya apa saja dijawab enggak? Kadang-kadang ngawur.
tergantung dikasih materinya dulu, dia suruh sekolah dulu. Tapi kalau kita sudah level itu, perlu tidak kita menghafal sekarang? Tidak perlu. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh AI? Riset. Dia tidak bisa penelitian. Dia bisa ngomong itu karena data seluruh dunia dimasukkan ke dia. Berarti yang neliti siapa? Orang. Kalau seandainya orang tidak masukkan data ke situ, dia bisa jawab tidak? Tidak bisa. Berbeda dengan kita nanti. Kitalah yang harus melakukan penelitian. Kalau sudah tahu begini, tolong tidak usah diupload. Paham maksud saya? Kalau diupload kan cari sombong sendiri kan? Ya bolehlah kalau punya konten kreator dan menghasilkan silahkan. Tapi menurut saya kalau risetnya Bapak Ibu nanti simpen aja. Biar riset saya aja yang saya kasihkan. Paham maksud saya? Saya kan cuma dasar. Paham maksud saya? Biar AI itu tidak pinter-pinter amat gitu loh. Paling-paling sepinter saya gitu aja kan. Nah Bapak Ibu kan sudah punya dasar. Otak kita kan sama. Tolong bangunlah di atas dasar. Ketika Bapak Ibu membangun di atas dasar, sudah jamin Bapak Ibu lebih pintar dari saya. Paham maksud saya? Dasarnya kan sudah sama nih. Ilmu yang saya berikan ya ini kemampuan saya. Tolong bangunlah di sini. Saya kemarin baca yang di Facebooknya Mbah Bam itu, yang AI yang ngomong tentang pertanian. Saya sampai bingung, AI ini pinter sekali ngerangkum materi saya. Loh, pinternya cuma pinter ngerangkum loh Bapak Ibu. Nonton enggak yang AI yang apa, yang pertanian apa, saya lupa. Ada 2 kan Pak Bambang buat AI itu untuk nyatet itu. Nah, saya minta tolong. AI tidak akan pinter kalau tidak diberi data. Jadi saya minta tolong risetnya Bapak Ibu simpen sendiri-sendiri dalam kitabnya sendiri-sendiri. Jangan dikasihkan ke AI. Nah nanti siapa yang akan mengembangkan ini? Anak-anak kita. Saya berharap satu Bapak Ibu, Indonesia tahu-tahu bisa menemukan 1000 profesor tanpa sekolah. Kita semua bisa jadi profesor tanpa sekolah. Kalau tidak ada yang gelari profesor, tidak usah digelari, tidak butuh. Saya dipanggil orang profesor, saya bingung. Oh, saya tidak pernah merasa jadi profesor. Paham maksud saya? Nah, karena itu kita nanti akan tidak senang dipanggil apa-apa. Sekarang saya senang bangga, baru saya sadar, saya bangga dipanggil SE. Sarjana ekonomi. Kemarin ada ngasih gelar satu lagi, namanya MSI. Tahu MSI singkatannya apa Bapak Ibu? Nah itu sudah. Padahal itu ngawur semua. Ngapain? Yang lagi satu lagi mana?